Sahabatku yang orange. Hai semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Kamal Rashid di podcast favorit kita semua, yaitu podcast Cerita Senyum persembahan dari Orange Dental. Berbicara mengenai dental alias gigi, banyak sekali dari kita yang meremehkan tentang kesehatan dan keindahan gigi kita. Banyak yang menganggap gigi hanya digunakan untuk ngunyah ya. Padahal enggak juga loh. Gigi juga bisa membuat kita terlihat lebih berwibawa. Kalau gigi kita jelek, kita juga kayak bisa-bisa tidak selalu diremehkan orang seperti itu ya. Padahal gigi bukan sekedar penampilan saja. Kalau ngomongin gigi juga bergantung atau berhubungan dengan kesehatan kita. Kalau gigi kita tidak sehat, sahabat Orange pasti sudah tahu bahwa implikasinya bisa ke mana-mana. Bisa ke penyakit puyeng namanya. Atau mungkin bahkan kita bisa menelan unsur-unsur yang toksik ya akibat gigi kita kurang bersih. Itulah yang menjadi topik bahasan kita kali ini di episode kali ini di podcast Cerita Senyum dari Orange Dental. Kita akan membahas soal betapa pentingnya merawat gigi kita. Hari ini saya tidak sendirian seperti biasa. Kalau di podcast Cerita Senyum selalu ada teman. Teman untuk ngobrol, teman untuk berbagi inspirasi dan point of view tentu saja. Jadi di sebelah saya sudah ada Bapak Sidik. Ya. Selamat apa ini ya? Sore. Sore Pak Sidik. Sore. Sehat ya? Pak Sidik sehat? Alhamdulillah sehat. Yang sehat apanya kalau boleh tahu? Badan, pala, kaki? Alhamdulillah badan sehat. Gigi gimana gigi? Gigi semenjak kemarin habis ke Orange, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Karena sudah ke Orange. Yes. Jadi sekedar informasi ya, sahabat Orange tercinta. Pak Sidik ini baru pertama kali ke klinik gigi seumur hidupnya. Dan tempat klinik gigi yang pertama kali didatangi adalah Orange Dental. Kok bisa? Dari kecil siapa yang meriksa giginya? Dari kecil. Karena kan tema kita hari itu first timer ya. Yeah. First timer. Buat orang pertama kali ke dokter gigi gitu. Entah kenapa kok ada orang seperti ini tapi gak apa-apa. Nyatanya ada. Pak Sidik namanya. Saya begitu ngelihat, begitu di brief. Nanti kita kedatangan Pak Sidik. Pak Sidik ini first timer. Mas Kamal. Dia belum pernah ke dokter gigi. Oh iya. Masih hidup dia orangnya? Masih hidup. Alhamdulillah. Sehat katanya. Ini akhirnya bisa ke sini. Alhamdulillah. Lah, berarti Anda tidak pernah punya masalah dengan gigi sebelumnya atau gimana? Kehidupannya seperti apa? Ya mungkin nggak ada masalah sebelumnya sih. Mungkin kalau ada masalah pun kayak lebih ke ya udah gitu aja mungkin ya. Jadi kayak karena nggak mengganggu banget. Ya, mungkin karena nggak ngalir aja hidup ya. Betul. Tapi pertama kali periksa gigi itu di mana? Pertama kali periksa gigi, kalau untuk periksa sih emang ke Orange ini sih. Dulu pernah kayak bengkak gitu ya kan, bolong gitu ya waktu masih SMP lah gitu. Oke. Itu kemana tuh? Ke dokter gigi atau ke puskesmas? Oh puskesmas. Iya. Cuma waktu itu cuma dikasih obat doang. Habis itu bengkaknya hilang? Enggak juga sih. Lah? Terus gimana? Disuruh kan ngabisin obatnya tuh selama seminggu, balik lagi ke situ dikasih obat lagi, begitu lagi. Jadi kayak kok dikasih obat terus gak ada tindakan, gak ada apa-apa gitu kan, meskipun udah nggak terlalu bengkak, tetap dikasih obat katanya nanti lagi aja seminggu lagi. Jadi kayak ya udahlah. Ya udah capek males. Udah tinggalin tuh lewatin. Ya udah. SMP nih ya. Ya. Terus ketemu lagi dokter gigi kapan? 2 hari kemarin. Dari SMP? Yeah. Sejak SMP baru ketemu lagi sama dokter gigi 2 hari kemarin? Iya. Yeah. Wah keren. Dan itu di Orange Dental? Iya yeah, betul. Periksa apa waktu itu? Scaling sih. Scaling gigi. Berarti lagi gak ada masalah sebenarnya? Gak ada masalah. Pengen bersihin karang gigi aja? Pengen bersihin karang gigi sama apa ya, lebih ke kayak pengen periksa juga sih kan pernah. Kan udah lama gak? Ya, berarti ini yang SMP lo periksain lagi kemarin? Ya. Sekarang posisi usia udah kerja? Udah. Gila. 10 tahun ada berarti ya? Ya lumayan sih lebih kayaknya. Oke, terus akhirnya diperiksa sekalian tuh. Ya. Apa kata sekalian konsultasi kayak dokter di Orange Dental? Apa namanya giginya ini kan emang udah
sarannya tuh dicabut sih gitu ya kan, karena udah Oh ini yang bolong waktu SMP, Iya, sarannya udah betul. harusnya dicabut. Iya, Dari zaman SMP kan? ya. Hebat. Terus? Ya kan dikasih saran katanya suruh dicabut gitu ya kan, terus tapi dikasih rujukan dulu gitu, dikasih rujukan buat di rongsen nanti buat tahu akarnya di mana nih gitu ya kan. Ya karena harus dilihat panoramiknya juga. Gitu Oke, sih, terus? kasih saran-sarannya. Udah sih gitu doang. Baru 2 hari yang lalu tuh. Ya betul. Udah ada planning untuk tindakan selanjutnya berarti. Untuk tindakan selanjutnya ya udah ada, berarti kalau udah ada kayak gitu udah disuruh instruksi kayak gitu Kan bakal dicabut, kan belum dicabut kan? Iya belum. Karena mau ngasih panoramiknya dulu kan. Itu kapan bakalan kejadian? Jangan main lu tinggal aja nih, udah mulai masuk tahapan bagus nih. Jangan kayak kasus SMP, tinggal begitu aja. Ya mungkin kalau misalkan nanti ada waktunya luang, ada waktu luang gitu kan sekarang. Wih keren, luar biasa. Kamu tuh masih bisa ngunyahnya, saya udah salut banget lu. Luar biasa, keren sekali. Alhamdulillah masih bisa ngunyah. Tapi berarti gini, waktu itu tiba-tiba pengen ke dokter gigi aja karena pengen scaling kan awalnya kan. Terus sekalian ke periksain yang si itu. Ya, yang bolong ini. Yang bolong. Terus udah dibilangin sama dokter nih A, B, C, D. Oke. Harus dicabut. Tapi belum dicabut. Belum. Nanti next visitnya baru insya Allah mau dicabut. Insya Allah. Yang mana next visitnya itu terserah lo ya. Ya. Intinya kan harus bawa apa namanya rongsenannya dulu itu kan. Iya, ronsen belum nih. Belum. Oke, kapan rencananya? Belum tahu sih, orang baru 2 hari ke belakang. Belum ada rencana jadinya. Jadi ya masih belum tahu kapannya. Kalau dari dokternya bilangnya apa? Secepatnya atau apa gitu nggak? Enggak. Nggak juga? Enggak juga. Kebayaan nih dokter Orange Dental nih. Harusnya diperintah-perintah yang begini nih. Terus? Jadi terserah lu aja berarti ya? Terserah kamu aja? Disaranin buat kayak pasang behel sih kemarin tuh. Oh iya, karena kan ada yang numpuk soalnya. Ya wajar kalau itu. Tapi kenapa tahu-tahu tiba-tiba ke Orange Dental, nggak ke klinik yang lain? Nemu di mana? Karena dekat kantor. Oh kebetulan. Iya betul. Karena dekat kantor. Cuma beda Ini 2 ruko. kalau orang-orang yang hidupnya harus didukung semesta ya sebenarnya. Nggak ada inisiatif soalnya. Kebetulan dekat kantor. Bukan karena misalnya scrolling kayak browsing dulu klinik gigi terdekat dan terbaik itu nggak ada ya. Effort itu nggak ada ya. Nggak ada, udah kelihatan ada klinik baru di situ kan, baru buka. Tiap hari gitu. lewat kebetulan Orange Dental baru buka. Daerah mana? Karawaci dekat kantor. Iya, Akhirnya betul. mampir. Iya, betul. Dan kalau nggak salah tadi sempat ngobrol juga sahabat Orange, mumpung lagi ada fasilitas kantor. Jadi nggak pakai biaya pribadi. Gue yakin kalau pakai biaya pribadi dia nggak bakal nyampe ke podcast ini nih. Karena dia nggak bakal periksa kemana-mana. Oke, berarti gara-gara itu ya. Oke, ya. Dan akhirnya ini kan nextnya mau apa namanya ditindakannya adalah cabut. Ya. Sekarang kondisinya gimana? Nyaman-nyaman aja, nggak ada gangguan atau gimana? Mungkin karena udah biasa jadi nyaman-nyaman aja kali ya. Mungkin udah sifatnya bodoh amat, udah kayak ya udahlah. Cuman emang lebih apa namanya buat kedepannya sih emang pengen dicabut sih. Mungkin karena udah takut kedepannya takut Makin ada parah. apa-apa, gitu, makin parah apa gimana kan. Sempet Pengen konsul nggak sama dokter di Orange Dental bahwa yang terburuk terjadi itu apa sih skenarionya kalau ini didiemin aja? Biar dapat pengetahuan gitu maksudnya. Enggak sempet nanya sih. Nggak sempet nanya ya. Susah sih emang orang nggak niat-niat amat waktu sono kayaknya. Ini lucu banget sih. Gue juga kayak bingung mau nanya apa lagi sama lu ya. Emang lu juga kayaknya emang pokoknya masih bisa hidup keren sih ini. Aduh. Tapi akhirnya ini kan kita udah ngegambarkan nih karakter seorang Sidik seperti apa. Yang akhirnya memotivasi untuk periksain giginya padahal lagi nggak ada keluhan tuh apa? Gara-gara faktor yang tadi itu semua aja. Pertama itu kan karena keluhan gigi bolong, terus karena pengen manfaatin fasilitas kantor juga kan. Betul, sayang Terus, soalnya ya, kan. betul. Terus karena berhubung emang deket juga gitu ya kan. Terus emang diajakin sama teman juga, udah ayo gitu ya kan. Oke, sempat ngerasa ragu-ragu gitu nggak? Ya sempet ragu sih sebenarnya. Ragunya karena males kah atau gimana? Takut aja sih. Oh emang lu ada kecenderungan takut dokter gigi? Apa yang ditakutin tuh apanya? Kayak apa ya? Momok dokter gigi di mata seorang Sidik tuh apa sih memang? Alat-alatnya. Mungkin sih kayak keseringan nonton film horor kali ya. Mungkin lihat alatnya gitu serem gitu. Nggak nonton film horor apa yang adegannya dokter gigi? Chucky saya tahu, Chucky kan adegannya boneka, ya kan? Ya nggak tahu udah kayak
takut aja gitu, takut pas Apa yang di ditakutin? dalamnya. Apa sakit atau apa gitu yang ditakutin itu apa? Bingung sih. Kalau dokter gigi di Orange Dental pakai kostum boneka mampang gimana? Waduh. Berani? Waduh, begitu masuk kayaknya udah kabur duluan. Iya kalau sih gitu. memang. Iya. Jadi kan kayak dokter kan Iya. maksudnya. Salah juga kan. Iya. Apa yang kira-kira ini kayaknya nih podcast yang episode kali ini kayaknya buat dokter Orange Dental deh, bukan buat sahabat Orange. Apa yang harus dilakukan sama Orange Dental supaya membuat orang seperti Sidik ini mau datang ke dokter gigi apa kira-kira? Tumpengan tiap hari? Enggak juga lah. Jumat berkah? Jumat berkah. Senin sampai Jumat berkah? Waduh, Mungkin. ya, rugi ntar gitu deh. Iya, pasti rugi. Tapi kan lu untung. Iya yang penting juga lu sih. mampir. Karena Orange Dental itu motivasinya menyehatkan gigi sebangsa dan setanah air. Gitu. Apa yang kita harus ngapain? Biar Sidik mampir ke kita. Buktinya saya udah mampir kan. Iya, tapi kan Iya. disuruh tindakan. Heeh. Disuruh ronsen. Iya. Sampai sekarang belum. Baru 2 hari. Iya. Iya. Terus saya tanya tadi, rencana mau ditindak kapan? Situ bilang tunggu waktu luang. Iya. Emang kita nggak ada kerjaan lain? Nungguin lo doang? Apa yang bisa membuat Sidik ini ada tekad bulat buat memperbaiki kesehatan giginya? Apa? Kayaknya nanti 2 hari ke depan deh saya rongsen deh. Iya. Iya. Tapi itu gara-gara feel guilty jadinya kan? Bukan karena lu pengen. Gara-gara gue nangis on air nih. Kenapa sih kok bisa begitu? Dari keluarga kali ya? Enggak. Keluarga juga enggak kayak terlalu deket rutin dengan ke dokter gigi tuh enggak ada ya? Enggak juga sih, enggak terlalu. Iya enggak ada kan makanya. Dan keluarga enggak pernah ada yang sakit parah. Karena biasanya gini, sahabat Ori juga pasti mungkin pernah mengalami ya. Jadi kayak biasanya kita tuh termotivasi karena pengalaman orang lain. Iya kan? Saya juga sempat ngelihat kayak orang lain itu atau mungkin teman saya giginya bolong, udah sampai akar, sampai akibatnya harus diopnam segala macem implikasinya. Jadi kita jadi kayak wanti-wanti dong. Mungkin kamu nggak pernah punya pengalaman atau story itu kali. Iya nggak? Ada sih kayaknya. Semua sekitar kamu giginya aman. Aman, alhamdulillah. Sehat semua. Tahu nggak Alhamdulillah. kenapa? Ya? Karena mereka rutin ke Orange Dental. Bukan karena mereka giginya baik-baik saja. Gitu loh. Siska, ganti bintang tamu lah. Ngapain sih si Sidik ini? Aduh. Tapi sekarang masih ada segan ke dokter gigi nggak? Udah kejadian ini sih enggak sih. Nggak. Masih bakal ada lagi ke dokter gigi. Ada lagi. Berarti kan kemarin disaraninnya ada selain cabut kan ada behel. Ya, Tertarik untuk pasang nggak? tertarik sih. Iya. Iya. Nunggu apa? Nunggu biayanya. Nunggu biayanya ya. Iya dah. Dari mana? Emang rencananya dari mana? Dari biayanya? Kalau itu pribadi. Iya kan dokter kantor nggak bakal Nggak cover bakal- itu. iya, nggak bakal cover itu. Tapi kalau cabut setahu gua bisa di cover sama kantor reimburse. Karena kan tuh penyakit jadinya kan. Ya paling di cover kantor juga nggak terlalu banyak sih. Oh nggak semuanya nggak full. Semuanya nggak full. Ini juga paling setengahnya doang. Ya udah, nih sekarang tolong di sharing ke sahabat Orange yang lain buat first timer yang pertama kali datang ke Orange Dental. Kesan dan pesannya seperti apa? Kesan dan pesannya sungguh wah sih sebenarnya nggak sesuai ekspektasi kita gitu di awal. Pas emang awal masuk itu emang kita disambut sama karyawan sononya kan. Sebentar, saya mau refresh dulu. Nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai dengan kesuzonan lu? Maksudnya nggak sesuai dengan seuzunan gue gitu ya. Salah gue ya. Ada kalau ekspektasi, Iya, salah gua. itu harapan. Grogi. Anda kan berdasarkan ketakutan. Beda itu. Iya. Maksudnya Berarti lebih daripada yang ditakutkan, Iya, didapatkannya betul. berarti yang oke-oke. Oke. Apa aja contohnya? Contohnya ketika gua masuk ruang Masuk nih, tindakan, Ngantri panjang nggak di Orange Enggak. Dental Karawaci? Nggak. Enggak. Alhamdulillah aman ya, Alhamdulillah antrian reguler biasa ya. Oke, terus waiting list aja sih. apa? Waiting list aja. Waiting list. Iya. Cara kamu daftar? Reservasi Lu on the dulu. spot atau by phone dulu atau gimana? Ada spot sih kemarin. On the spot langsung. Ada spot langsung. Terus karena untuk kemarin tuh rencana itu di hari Sini, mulutnya situ, Oh, iya. mulutnya. Nah, mau kemana sih? Kemarin itu rencana di hari Sabtu. Sabtu rencananya. Oh, Sabtu buka Orange Dental. Buka. Oh, mantap Orange Dental. Minggu buka juga? Senin sampai Minggu. Kagak ada hari liburnya. Pecel lele aja libur sehari loh. Ada feng shui-nya tuh. Keren nih Orange Dental. Luar biasa. Oke, lanjut. Kemarin Oke, Azan, makasih infonya. Terus?
Sampai mana tadi ya? Kemarin tuh hari Sabtu. Kemarin hari Sabtu itu rencananya hari Sabtu pengen apa namanya scalingnya gitu ya kan. Berhubung karena nggak ada slot di hari Sabtu gitu ya kan. Terus sama kita ada waktu luangnya itu dari Selasa gitu. Kalau untuk di hari Selasa ada jam kosong itu di jam 3 sampai jam 4. Nah, jam kerja dong tuh. Saya jam 4. Oh kerjanya kamu jam 4? Ya selesai kerja jam 4 gitu. Oke, terus? Temen saya ngambilnya jam 3 gitu kan. Nggak penting, temen lu nggak syuting, nggak usah terlalu banyak informasinya. Pusing ntar sahabat Orange. Oh iya oke. Terus abis itu oke lah jam 4 dikonfirmasi juga kan sama pihak Orange-nya kan untuk kayak isi biodata segala macam gitu ya kan. Terus ya udah gitu. Langsung masuk di hari Selasa jam 4. Jam 4. Ngantri enggak? Enggak, langsung masuk, langsung ke ruang tindakan berarti? Iya. Langsung konsultasi sama dokter? Iya, betul, langsung konsultasi. Ya udah ceritain itu apa tuh? Awalnya sih maksudnya gimana ya? Grogi sih karena dihadapin sama dua suster yang ya gue laki gitu kan, cewek dua-duanya gitu. Oh dokternya cewek juga? Cewek dua-duanya. Oh, oke. Ya, berarti di ruangan itu ada kamu cowok sendiri, satu dokter cewek dan satu suster cewek. Oke, asistennya dokter ya. Terus? Asistennya dokter. Ya maksudnya jangan takut juga sih. Maksudnya gimana ya? Justru kayak malah bikin pengen balik lagi ke sana gitu karena gara-gara cewek cakep salah nih Siska ini gue beda gue tuh saya tuh pengen menampilkan betapa Orange Dental ini profesional, ramah dan peralatan equipmentnya oke gitu kan, dan quality controlnya cabangnya dimanapun berada sama kualitasnya. Ada satu tambahan lagi ternyata yang saya miss, cakep dokternya katanya. Gak apa-apa, itu juga emang bisa ditarik ya? Ditarik untuk para lelaki kan. Para lelaki. Buat biar mau. Iya. Iya maksudnya kan. Oke, terus? Ya, terus juga kan sempet pas malamnya tuh sempat panik nih karena pas kenapa? Giginya tuh berdarah. Digusi. Oh iya. Ini berarti malam hari setelah dari Orange Dental. Terus awalnya kan panik gitu ya kan, kenapa gitu ya kan. Terus pas besoknya balik lagi, ya nggak expect juga gitu, pelayanan mereka tuh langsung sigap gitu kan. Oh iya. Langsung dikasih tahu kayak, oh ini emang biasa terjadi gitu ya kan. Biasanya kan karena emang baru gitu ya kan, baru pertama kali scaling, baru pertama kali bersihin gigi. Emang kalau misalkan gini ternyata wajar. Emang masih suka ada darah-darah sedikit lah kalau habis scaling. Maksimal 3 hari atau enggak seminggu katanya kan. Tapi alhamdulillah pas semalam juga langsung sembuh sih. Langsung hilang. Paling 2 hari ternyata. Nggak bayar lagi tuh ya? Nggak bayar tuh. Berarti cuma langsung datang konsultasi. Oh ini wajar pak, bla 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 bla. Langsung pulang lagi. Dan ngejelasinnya juga enak gitu kan. Dikasih sarannya kayak emang harus gini gitu ya kan. Dikasih kumur-kumur aja pakai obat kumur yang ada antiseptiknya, kayak betadine gitu kan. Segala macam. Terus kayak minum obat ini kata dia gitu aja. Dikasih obat juga? Enggak dikasih, coba disaranin untuk minum obat ini. Kalau berdarah lagi. Oh, oke. Jadi ramah, kooperatif, sama cantik. Ya. Sama penjelasannya juga. Lebih cantik asisten dokternya atau dokternya waktu itu, inget nggak? Kok nanya aja. Semuanya cantik. Iya. Satpamnya juga? Satpam. Katanya semuanya cantik. Kalau satpam harusnya gagah sih. Masih ingat nama dokternya nggak? Mukanya inget tapi namanya gak inget. Mukanya inget. Iya. Kalau laki-laki biasanya ingat muka gak inget nama. Bodo amat. Too much information. Jadi rencananya ini mau kesana lagi buat cabut gigi sambil nunggu ronsen ya, kurang lebihnya gitu. Oke. Ini Anda di sini kan mau kita jadikan contoh sebenarnya. Karena saya yakin di luar sana mungkin ada beberapa orang seperti Sidik. Ya kan, yang sebelumnya tidak terlalu aware sama kesehatan giginya gitu kan. Terus setelah ketemu dan berinteraksi dengan klinik gigi, akhirnya dapat vibe positif juga gitu. Kalau boleh memberikan saran, kesan atau pesan buat orang-orang untuk sidik-sidik masa lalu, sidik-sidik versi yang lama yang masih ada di luar sana. Apa kira-kira? Jangan takut buat merawat gigi lah intinya mah. Jangan sampai kayak udah terlanjur kayak udah nggak bisa diobatin lagi gitu ya kan. Udah bolong, udah kayak ya ujung-ujungnya
bikin gak enak makan sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan takut buat ke dokter gigi karena kesehatan itu bukan buat orang lain karena pasti buat diri sendiri. Keren. Iya. Luar biasa. Sekarang mindset seorang Sidik seperti itu ya? Ya dong. Hah? Iya. Iya kan? Iya. Udah mulai aware. Iya. Berarti ini bisa jadi, ini kita juga sangat amat ingin mengupdate kehidupan kamu ya. Jadi mudah-mudahan setelah beberapa waktu ke depan, kita kan tampilin lagi Sidik di sini udah pakai behel. Asik ya? Asik ya. Iya dong. Terus gigi udah gak ada yang bolong ya kan. Kadang kan lu ngaku dari awal emang gak ada masalah sama sekali kan sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Soalnya takutnya masalahnya kejadiannya itu nanti pas kita usia sudah mulai berumur dan ketika sudah sampai ke tahap itu penyembuhan dan segala macamnya kan akan lambat. Jadi emang sebaiknya pencegahannya dilakukan waktu masih muda. Umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang 25. 25 baru. Pacar ada? Pacar? Udah menikah? Belum, masih. Belum nikah? Masih kosong. Masih kosong. Masih kosong. Pacar tapi belum juga. Belum juga. Gara-gara giginya kurang sehat kali. Atau ngincar dokter gigi? Aduh. Enggak juga ya? Enggak juga lah. Oke, baiklah kalau begitu. Ada. Enggak usah ya? Iya, ntar aja. Enggak usah. Ya tunggu gigi serapi sama sehat. Sidik, Ya. makasih banyak ya. Siap. Sharing sessionnya Siap. luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar berkesan pertemuan pertamanya dengan Orange Dental dan bisa mempercayakan kesehatan dan perawatan gigi kamu ke Orange Dental. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Skala 1 sampai 10, lo pertama kali ke Orange Dental, lo mau kasih nilai berapa? 10. Wah keren. Luar biasa. Luar biasa. Apa gara-gara kamu dapat amplop di sini enggak ya? Enggak juga. Enggak ya? Biasa aja. Oh iya, oke, siap. Karena emang perawatannya emang Bagus ya? Bagus sih, emang enak di sana. Oke, siaplah kalau begitu. Kali pertama aja. Sahabat Orange, mudah-mudahan menginspirasi ya dan memotivasi sahabat Orange kalau yang mungkin dari kemarin-kemarin masih takut soal dokter gigi kayak Sidik ini, nggak semenyeramkan itu kok. Bahkan bisa-bisa lo merasa punya masalah gigi lo ketika ke klinik gigi atau ke dokter gigi di Orange Dental misalnya, ternyata nggak perlu diapa-apain. Ternyata hanya perlu kumur-kumur misalnya. Kadang-kadang kan kita suka parno sendiri kan. Tapi yang paling utama adalah lo diperiksa atau memeriksakan gigi lo di tempat yang terpercaya juga. Yang alat-alatnya lengkap, yang dokter giginya juga proven dan kredibel, profesional gitu ya. Jawabannya cuma Orange Dental. Kurang lebihnya seperti itu ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Sidik, Oke. terima kasih banyak juga buat sahabat Orange yang sudah nonton cerita senyum kita kali ini di episode kali ini, episode yang cukup singkat tapi bermakna ya, semoga ya. Saya minggu depan saya nggak bakal undang lagi kok, tenang aja. Sidik ini terakhir episodenya. Tapi ini episode menohok juga buat orang-orang kayak lu di luar sana. Oke, ya udah. Sampai ketemu lagi nanti di podcast kita berikutnya, cerita senyum by Orange Dental, because everyone deserves to smile. Saya Kalman Rashid pamit. Saya Sidik. Dadah. Oke.